Kembali di Dialog Jurnal Pagi menguji Perpres penguatan karakter, kembali ke beberapa hal yang sebetulnya tadi saya sempat sampaikan. Perpres penguatan karakter ini beresiko terjadi multitafsir di banyak daerah di Indonesia karena memang tidak ada juknisnya, kemudian juga kemungkinan adanya terjadinya pungli gitu ya, karena sumber pendanaannya selain dari APBN, APBD, kemudian juga dari masyarakat dan sumber dana yang lain. Nah, melihat kemungkinan ini, Anda melihatnya memang seperti itu ya, Mas Indra? Kalau saya katakan, kalau kita ilustrasikan ini pendidikan Indonesia seperti membangun infrastruktur, seperti membangun airport lah katakanlah, sebuah bandar udara kan begitu. PPK ini mungkin bagian dari itu membuat runway-nya, ya kan, membuat runway. Tapi kan masih ada yang lain. Membangun airport, membangun bandara itu kan banyak hal yang lain. Kalau kita hanya fokus ke satu hal, nggak jadi juga nih airport, ya kan? Nah, yang paling penting justru malah kita harus punya bentuk airportnya yang seperti apa, ini kan, blueprintnya seperti apa. Kalau blueprintnya seperti udah kelihatan, ya kan, kita akan tahu butuh anggaran berapa. Jadi selama ini 400 triliun APBN plus APBD seperti DKI Jakarta yang 17 triliun buat apa, itu kan nggak jelas kan gitu, karena juga perencanaannya pun masyarakat juga nggak pernah bingung tahu mau membelanjakan buat apa gitu ya, padahal sebetulnya ya banyak juga sekolah-sekolah ataupun mungkin ya pendidikan kita secara general memang membutuhkan dana gitu ya. Akhirnya banyak yang dinaik-naikkan, artinya anggarannya, contoh aja misalnya yang sudah kebongkar ya, tunjangan profesi guru yang kelebihan 23 triliun. Secara anggaran kan, wah kelihatan 20% ya anggaran pendidikan kita, tapi serapan ternyata ini 23 triliun itu ya hanya kertas saja, nggak pernah dipakai. Ya kan? Itu bentuk bagaimana blueprint atau grand design ini nggak pernah kelihatan, bentuknya seperti apa, ya kan? Jadi anggarannya pun juga tidak menyesuaikan dengan bentuk ini tadi. Baik, oke. Ya kan? Terkait dengan tadi sebetulnya kalau memang pun dibuat petunjuk teknis atau ada permen lagi gitu ya, Anda optimis atau tidak nantinya ini kemudian dapat diimplementasikan? Atau nanti mungkin nasibnya sama seperti Permen 23 tahun 2017 yang kemudian akhirnya menghasilkan kontroversi lagi gitu? Kalau kondisi sekarang, apapun yang dibuat oleh Pak Muhadjir, itu akan terjadi kontroversi. Kenapa? Karena Pak Muhadjir sendiri di Kemdikbud itu sebetulnya tadi saya katakan tidak punya kekuatan sebetulnya. Tidak bisa memaksakan, oke, harus seperti ini. Ya kan? Karena dari kajian kami untuk penguatan pendidikan karakter ini kita butuh guru yang ngajar hanya 5 hari secara saja. personal saja atau secara kementerian as a whole tidak punya sebuah otoritas yang... Saya bicara kementerian. Baik. Kementerian, karena yang tadi saya katakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia itu faktanya tidak punya sekolah, tidak punya murid, tidak punya guru, malah kementerian lain yang punya, gitu. Kemenak itu malah punya sekolah, punya murid, punya guru. Sisanya Pemda, Pemprov, SMA, SMK, kemudian Pemkab, Pemkot itu SD, SMP itu di bawah mereka. Yang memiliki mereka. Jadi namanya pemilik, ya kan? Kalau bilang saya nggak mau ikut, ya udah nggak mau ikut. Terus buat apa? Ya, Mas Indra, ini mungkin sebaiknya dijadikan momentum perbaikan secara menyeluruh lah ya untuk pendidikan di Indonesia. Sudah waktunya Sisdiknas juga dibuat yang baru, karena juga kita sudah melihat lah, ini selama 14 tahun ini punya Sisdiknas yang ada, itu hasilnya betapa justru malah jatuhnya kualitas pendidikan kita, anggaran yang begitu tingginya, ya kan? Ini kan tidak matching. Jadi ya harus disesuaikan lagi, yang saya katakan tadi, buatlah satu blueprint. Sehingga semua kebijakan termasuk tadi juknis apapun mengarah bagaimana itu jadi airportnya tadi jadi kan gitu, bentuknya begini. Masalah nanti ada perbaikan sana sini itu wajar lah, tapi yang bentuk besarnya kelihatan, butuh anggaran berapa, butuh ini kan kelihatan. Jadi perencanaannya itu bisa ke berapa tahun ke depan bisa kelihatan. Sama lah kayak bangun infrastrukturnya juga nggak bisa tahunan, ya kan? Harus sekian tahun kita buat begini, dianggarkan begini kan. Baik, oke, baik, Mas Indra, waktunya sangat pendek. Terima kasih.
Kembali di Dialog Jurnal Pagi menguji Perpres penguatan karakter, kembali ke beberapa hal yang sebetulnya tadi saya sempat sampaikan. Perpres penguatan karakter ini beresiko terjadi multitafsir di banyak daerah di Indonesia karena memang tidak ada juknisnya, kemudian juga kemungkinan adanya terjadinya pungli gitu ya, karena sumber pendanaannya selain dari APBN, APBD, kemudian juga dari masyarakat dan sumber dana yang lain. Nah, melihat kemungkinan ini, Anda melihatnya memang seperti itu ya, Mas Indra? Kalau saya katakan, kalau kita ilustrasikan ini pendidikan Indonesia seperti membangun infrastruktur, seperti membangun airport lah katakanlah, sebuah bandar udara kan begitu. PPK ini mungkin bagian dari itu membuat runway-nya, ya kan, membuat runway. Tapi kan masih ada yang lain. Membangun airport, membangun bandara itu kan banyak hal yang lain. Kalau kita hanya fokus ke satu hal, nggak jadi juga nih airport, ya kan? Nah, yang paling penting justru malah kita harus punya bentuk airportnya yang